Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang kirim email melalui SMTP Gmail dengan PHP. Ya, materi ini sangat penting sekali karena sangat dibutuhkan pada saat interaksi antara website dengan usernya. Nah, salah satunya adalah jika lupa password ya. Jika lupa password, maka aplikasi ini bisa digunakan untuk mengirimkan password yang baru atau mereset passwordnya sehingga user bisa menggunakan kembali aplikasinya yang bisa dikirimkan melalui email ya. Yang kedua adalah untuk verifikasi keaslian email user. Jadi pada saat kita mendaftar, kemudian kita nggak bisa langsung masuk ke dalam website ya sebelum kita memverifikasi keaslian email usernya. Nah, makanya pada saat kita mendaftar, maka kode verifikasinya akan dikirimkan kemudian diverifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pemberitahuan produk baru ke user. Nah, misalkan kita mempunyai produk baru, maka kita bisa mengirimkan pemberitahuan ini kepada user. Nah, ini sangat penting sekali karena saat ini email itu sudah mirip kayak WhatsApp ya, yang mempunyai pemberitahuan atau notifikasi langsung pada device, dan sekarang rata-rata menggunakan email untuk yang terhubung di handphonenya. Nah, kemudian ada lagi untuk mengirimkan bukti transaksi. Kemudian ada juga untuk mengirimkan blast email marketing. Jadi kalau misalkan kita mempunyai pelanggan 5.000, kemudian kita mau mengirimkan informasi kepada pelanggan kita yang 5.000 itu, maka dengan menggunakan pengiriman email melalui database, maka kita bisa mengirimkan ke 5.000 user kita. Oke, kita praktekkan untuk reset password user. Sebelumnya kita sudah belajar tentang mengirim email ya, mengirim email bukan mengirim email, untuk login ya, untuk login itu seperti ini. Nah, ini ya, kemarin kita udah coba login, kemudian masuk seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kasusnya lupa loginnya, maka kita harus sediakan forgot passwordnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk program ini ya. Kita lanjutkan program ini untuk forgot password. Nah, forgot password ini harus disediakan form tersendiri untuk mengirimkan emailnya ya, untuk mengirimkan email yang akan dilakukan pengecekan terhadap database kita, kemudian dikirimkan email username dan password yang baru ya. Nah, sekarang kita mulai dari mengirim emailnya dulu ya. Untuk mengirim emailnya kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan GitHub dengan alamat ini, atau bisa juga kalian searching SMTP Gmail PHP mail sender GitHub. Nah, nanti pilih yang pertama ini ya, send email via Gmail SMTP server in PHP using PHP mailer. Setelah didapatkan, kemudian kita download. Nah, ini di download seperti ini. Ini kita download zip ya, kita download, nanti akan cepat ya, ini karena hanya 150 kilo.
Setelah kita download, kemudian kita ekstrak ya. Ini hasil downloadnya, kemudian kita ekstrak. Nah, hasilnya adalah ini PHP Mailmaster yang ini ya. Ini adalah hasilnya. Kita copy saja, Ctrl A, kemudian kita pastekan di sini. Misalkan kita punya ini, kita belajar kirim email dulu ya. Kita belajar kirim email dulu, kemudian kita pastekan di sini. Misalkan kita bikin folder dulu, namanya mail ya, namanya mail. Kemudian kita pastekan yang tadi. Nah, sudah terpaste semua. Sekarang setelah sudah terpastikan, sekarang kita mau buat SMTP-nya ya. Kita mau buat SMTP-nya. Sekarang kita cek dulu. Ini isinya apa sih? Ini isinya adalah yang indeksnya, kita buka ya. Yang indeksnya itu adalah seperti ini. Ya. Di sini ada form yang namanya receiver email, kemudian ada value ya. Jadi di sini receiver emailnya itu ini kita hapus aja supaya nggak ada tulisan filternya. Kemudian subjeknya email SMTP test, nggak apa-apa. Kemudian isinya adalah tes email SMTP, nanti bisa diedit ya. Nah, sekarang programnya ada di sini. Sender emailnya adalah siapa nama pengirimnya, misalkan namanya SMTP tester, atau saya buat seperti ini deh, Saluki SMTP tester ya. Kemudian sender emailnya itu nanti kalau misalkan diklik reply, di sini akan munculnya no reply, artinya email ini nggak perlu dibalas ya. Ini ada dari sistem. Tapi kalau misalkan mau diarahkan ke mana, kita bisa kasih di sini email balikannya mau dikembalikan kemana. Oke, sementara saya biarkan seperti ini. Kemudian username. Nah, username-nya apa? Nah, ini kita harus buat dulu emailnya. Nah, saya punya email seperti ini. Ini email saya, kemudian SMTP passwordnya. Nah, ini harus buat dulu ya. SMTP passwordnya kita harus buat dulu. Nah, ini adalah emailnya, namanya ini ya. Kemudian kita klik manage account ya. Kita klik manage account, kemudian klik security, kemudian kita pilih ini ya. Di sini ada two step verification, ini harus sudah on dulu. Kemudian kita klik sini ya, kita klik. Jadi di sini kalau misalkan udah on ya, ini sudah on, maka di sini tulisannya turn off, berarti ini sudah diverifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah itu artinya sudah diverifikasi melalui SMS dan melalui email backup ya. Nah, sekarang kita scrolling ke bawah, terus yang paling bawah nanti akan muncul app password. Nah, app password ini kita klik ya. Di sini tulisannya none karena emang nggak ada. Kita klik ini ya, app passwordnya. Kemudian ada muncul seperti ini. Select app and device you want to generate the app password. Nah, ini adalah passwordnya ya, bukan password dari email ini password dari SMTP-nya nanti ya. Kita select di sini, kita misalkan kita pilih di sini mail ya. Kemudian device-nya mau pakai apa? Mau pakai Windows komputer atau bisa pakai order, atau misalkan kita mulai dari sini kita pakai custom name. Misalkan namanya coba SMTP ya. Kemudian kita generate, klik generate.
Nah, muncullah passwordnya. Ini adalah passwordnya. Kita copy, kita blok seperti ini. Kemudian Ctrl C ya, Ctrl C. Kemudian coba kita buka di sini, kita paste di sini. Nah, ini passwordnya ya. Ini adalah passwordnya. Kemudian ini kita klik down. Nah, ini coba SMTP sudah di generate ya. Coba SMTP sudah generate. Sekarang sini udah dipaste, kemudian yang bawahnya nggak usah diapa-apain ya. Oh iya, untuk port itu bisa pakai dua ya. Pertama pakai 587, ada juga pakai 465 ya. Saya biasa pakai 465 ini ya. Oke, sekarang sudah selesai perubahannya. Nah, kita panggil dulu untuk cek programnya jalan apa enggak. Sekarang kita panggil namanya tadi localhost /mail/index.php. Nah, ini ya. Nah, tuh apa nih? Kita mau kirimkan ke sini ya. Kita mau kirimkan ke Lookout49 ya. Misalkan kita kirim ke sini, kita tes. Oke, reload dulu. Internetnya harus jalan ya. Oke, di sini ada ini error ya, ada error ya. Ada error, tapi kita cek dulu bener nyampe apa enggak. Kita coba cek di emailnya. Ya, di emailnya itu tidak ada, berarti error ya. Nah, kalau yang berhasil itu seperti ini. Nih, kalau berhasil seperti ini. Oke, sekarang kita cek apa errornya. Kita cek apa errornya, dimulai dari yang di sini ya. Coba SMTP ini. Tadi namanya coba SMTP. Kita back dulu ke sini. Lihat ada enggak aplikasinya. Ini ya. Ini kita cek tadi sudah muncul belum. Oh, ya, ini kita cek di sini sudah ada satu password ya. Kita cek di sini nulisnya bener enggak, nulis emailnya kita coba samakan. Oke, sudah benar. Kemudian ini adalah passwordnya. Nah, sekarang kita simpan dulu. Kita simpan ulang ya. Oh, udah disimpan ya. Perubahan sudah disimpan, passwordnya sudah, mail message-nya sudah, kemudian SMTP-nya true. Oh ya, ini ada lagi yang dirubah, bukan TLS tapi SSL ya. Oke, kita coba ya, kita coba lagi yang emailnya sini ya. Kita coba di sini, kirim ke sini lagi, kita cek. Nah, kalau kayak gini berarti sudah terkirim. Oke, kita kirim lagi yang kedua, misalkan ke sini lagi, namanya ini isinya adalah kita kirim. Nah, udah message sent, artinya sudah masuk. Kita cek emailnya di sini, kita lihat di inboxnya. Nah, ini ya, di inboxnya ada dua. Yang pertama ini percobaan email tes, yang pertama adalah tes SMTP.
Nah, itulah cara untuk mengirim email. Saya ulang lagi perubahannya ya. Yang dirubah adalah yang pertama, kita harus butuh username sama password ya. Username sama password ini harus dibuat dulu ya. Nah, untuk membuat passwordnya tadi sudah didemokan, coba di scroll ke atas saja. Kemudian ada lagi perubahan yang lainnya adalah mail SMTP secure-nya itu gunakan SSL ya. Kemudian untuk portnya gunakan 465. Nah, sekarang ini sudah selesai ya. Untuk menggunakan ini sudah selesai. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan ini terhadap ini ya, yang login, localhost login. Nah, ini ya, ini forgot password. Nah, berarti kita masuk dulu ke login.php. Oke, sekarang saya close dulu semuanya, close all supaya nggak ribet. Kita open lagi yang login ya, yang login ini, login.php. Login.php, kemudian di sini cari tulisan forgot password. Nah, ini ya, kita scroll ini, di sini ada forgot password. Nah, ahrefnya di sini kita buat lupa .php. Nah, sekarang nanti akan, kalau lupa akan dikirim ke lupa. Klik sini lupa. Tuh, ini ya, lupa.php. Nah, sekarang kita mau buat form dulu di sini. Buat formnya supaya bagus seperti biasa, kita ambil dulu dari ini ya, dari Bootstrap. Ini kita ambil dulu supaya sudah ada Bootstrapnya ya. Nah, ini kan templatenya nih, starter templatenya kita copy dulu, kemudian kita buat di sini, paste, kemudian kita simpan namanya lupa.php, simpan. Nah, sekarang ininya kita ganti jadi lupa password. Kemudian yang di sininya adalah elegant sama dengan center, reset password, perpustakaan online. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Mana yang ini ya, kita refresh aja nih. Nah, reset password perpustakaan online. Nah, sekarang tinggal lanjutannya membuat formnya. Nah, untuk membuat formnya, kalau misalkan mau lihat dari sini juga, kita bisa tinggal lihat di sini apa ya, form ini ya. Nah, ini ada form, kemudian ada ini ya. Kita lihat di sini ada form apa ini. Kita lihat di sini ada form. Nah, ini ya. Ini contoh untuk bikin sebuah form ya. Email, kemudian ini sisanya tinggal dihapus saja. Kita bisa copy dulu ini. Copy, kemudian di sini, di bawah sini kita paste. Nah, isinya kan banyak sekali nih. Berarti kita harus hapus. Harus dihapus yang tidak kita gunakan. Sampai sini ini dihapus. Kita hapus. Yang kita butuhkan hanya email saja. Nah, sekarang kita refresh dulu deh. Kita refresh tadi. Ini. Nah, ini emailnya udah ada di sini. Kita tinggal isi di sini ya. Nah, tapi kok isinya besar sekali misalkan emailnya. Nah, emailnya ini kita
nggak usah ada ini misalkan. Nah ini kita nggak perlu ini. Kemudian input class home control. Oke, sekarang misalkan kita nggak pakai kelas ini, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya cuma segini ya, kecil ya. Nah sekarang supaya posisinya ada di tengah, nah di sini berarti nanti tinggal dibuat ini ya, alignment center. Coba mau di tengah nggak? Ya sudah di tengah, tapi ininya ketinggalan di sini. Berarti ini juga di submitnya harus taruh di tengah. Berarti ini diletakkan di atasnya div ya, di sini. Coba kita lihat hasilnya di tengah nggak? Oke, ada di sini ya. Nah email address ini diisi di sini, nanti klik submit, nanti kita tuh mengirimkan email. Nah sekarang formnya masih kosong, belum ada metode dan belum ada actionnya. Sekarang kita buat metodenya biasa, kita pakai post, kemudian actionnya sama dengan target lupa. Nah sekarang sudah ya, target lupa isinya adalah yang dikirimkan email. Mana variabelnya? Ini baru tipe email, kemudian di sini belum ada namanya sama dengan email. Nah sekarang sudah ya, di sini tulisannya jangan submit tapi reset password. Nah sekarang hasilnya itu jadi seperti ini. Nah seperti ini ya. Reset password perpustakaan online, email addressnya masukkan di sini, kemudian klik reset password. Nah klik reset password dikirimkan ke, misalkan tadi saya buat passwordnya apa, misalkan ini passwordnya, kita reset. Nah masuknya ke target lupa. Nah target lupanya belum dibuat kalau tampilannya not found, berarti kita harus buat dulu target lupa. Oke, target lupa berarti isi target lupa itu yang pertama adalah jangan lupa include koneksi titik php, kemudian variabel yang dikirimkan adalah email sama dengan post email. Oke, ini disimpan dulu supaya kelihatan target lupa titik php. Nah sekarang sudah dikirimkan email ini, kemudian kita akan mengecek apakah email ini memang terdaftar di email kita ya. Berarti $SQL sama dengan select bintang from t login where email sama dengan $email. Nah, dia kirim ke sini. Kemudian $hasil sama dengan count, jangan lupa yang kemarin, query sama dengan $SQL. Nah seperti ini. Ini adalah hasilnya. Kemudian dari pencarian ini hasilnya harusnya dapat satu data ya. Kita lihat berapa jumlahnya. Jumlah sama dengan $hasil row. Oke, sekarang kita echo dulu, echo
dolar jumlah. Oke, kita cek dulu bener nggak query-nya. Kita refresh di sini, hasilnya adalah error ya, error. Kenapa error? Kita coba cek di program sebelumnya. Program sebelumnya adalah untuk lihat sini ya, di data user di sini ada cara nulisnya. Cara nulis ini, oh ini ya, 6 row, ada S-nya. 6 row. Oke. Kemudian hasil sama dengan count query. Oke, sudah. Kita coba refresh di sini. Masih salah. Line 5. Line 5 select bintang from. Saya login where email sama dengan email. Kemudian hasil count, coba lihat di sini countnya, oh kehilangan dolar ya, dollar count sama dengan query SQL. Kita cek di sini lagi ulang, udah 0 ya. Berarti kalau 0 artinya email ini nggak ada ya. Berarti di sini kita cek dulu, if dolar jumlah sama dengan 0, maka echo ini ya, A2 alien center data tidak ditemukan. Jadi dia bukan member sehingga tidak bisa dicek emailnya. Else ya, ini kalau yang benar kita reset passwordnya. Bagaimana cara ngereset passwordnya? Kita buat password baru. Password barunya apa? Password barunya sama dengan misalkan pas 1 ya. Pas 1 kita buat password secara random menggunakan misalkan AMD hari, jam, menit, detik. Nah ini passwordnya ya, jam, menit, detik. Ini passwordnya. Pas 1, nanti pas 2 itu kita enkripsi pakai MD5 ya, pakai MD5 dolar pas 1. Nah, yang ditampilkan nanti yang dikirimkan adalah pas 1, tapi yang disimpan di dalam database adalah pas 2. Nah, kemudian setelah sudah di reset passwordnya, kemudian kita update passwordnya kita update ke ini ya, kita bikin SQL lagi, tapi SQL nya update login set pass sama dengan dolar pas 2. Nah, yang dikirim yang itu ya, kemudian di query hasilnya. Nah, kemudian setelah sudah di update ya, hasilnya ini sudah di update, kemudian baru kita kirimkan emailnya, kirimkan ke usernya. Tapi pada saat kita mau kirim email, kita butuh file-file lain. Apa yang kita butuhkan? File lain itu adalah ini, PHP mailer ya, PHP mailernya. Kita copy dulu PHP mailernya, kemudian masuk ke login. Nah, di sini kan nggak ada PHP mailer, kita paste di sini PHP mailernya. Tuh, sudah PHP mailernya sudah di copy. Kemudian kita balik lagi ke mail yang tadi, ini mail yang ini. Kemudian kita coba buka yang ini, klik kanan, kemudian edit with. Nah, ini kita ambil si
eh, ininya, programnya dari sini ya. Dari sini kita ambil semua sampai sini, sampai PHP. Kemudian kita pastekan di ini yang lupa ya, yang lupa dipastekan di sini. Nah, ini kasih keterangan ya, proses kirim password baru, kita paste di sini. Nah, kita sudah kirim passwordnya ke sini ya. Kita manggil fungsi ini, kemudian sender emailnya bukan SMTP tester tapi perpustakaan online, ini nama perusahaannya. Kemudian no reply ya, jangan dibales, ini lupa password. Ini adalah SMTP, ini user SMTP, yang ini user SMTP ya. Kemudian emailnya adalah receiver email. Nah, receiver emailnya kan nggak dikasih post ya, berarti ini dikasihnya adalah $email. Kemudian message-nya adalah subjeknya adalah kita ganti reset password. Kemudian message-nya adalah ini, kita tulis di sini reset password baru Anda adalah $pas 1 ya, $pas 1, jangan pas 2. Kalau pas 2 sudah dienkripsi. $pas 1 ini ya. Oke, sekarang sudah. Nanti di sini terakhirnya ini ya, nanti message send. Kita kirimnya enggak ini deh. Misalkan kita kirim di sini reset password berhasil. Oke. Berhasil. Kemudian nanti kita loncat balik ke indeks. Nah, loncat balik ke indeksnya caranya gimana? Caranya kita copy dulu biasa. Yang gampang di sini mana ya? Yang ada targetnya biasanya ada loncatnya. Nah, ini loncatnya ya, pakai header. Kemudian mana nih, data target lupa sini. Supaya ada kelihatan, kita pakai 3 ini ya. Kalau udah 3 detik menunggu tik, nanti langsung pindah lagi ke login. Kalau misalkan error, maka di sini akan errornya di sini ya. Atau misalkan error yang ini ya, error info. Oke, sudah selesai kirimnya. Sekarang kita coba programnya. Nah, sekarang saya buka dulu database. Kita buka database-nya, localhost phpMyAdmin, kemudian db login, kemudian di tlogin ya, di tlogin. Nah, ini ya, nggak ada nama look for line ya, nggak ada nama look for line. Makanya kita coba dulu yang salah ya. Saya akan ngereset email yang ini. Bisa apa enggak? Kita coba klik reset password. Nah, di sini masih error. Bentar, bukan ininya ya, 17 line 17.
Baik, sudah bisa ya. Jadi kita coba lagi reset password. Nah, ini kita masukkan ini. Nah, reset password berhasil. Oke, kita cek passwordnya apa. Kita cek di emailnya ya. Nah, ini reset password. Password baru adalah ini ya, 090425. 090425. Coba kita login. Kosong 090425. Yes. Oke, reset password sudah berhasil. Nah, itulah cara untuk reset password ya. Cara untuk reset password, semoga bisa digunakan ya untuk reset password kalau misalkan passwordnya lupa. Tapi intinya adalah bagaimana cara mengirim email menggunakan PHP ya. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow akun ini supaya bisa mendapatkan informasi lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.